Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat brownies yang lagi viral ya. Simak videonya berikut ini. Bahan-bahannya adalah dark cooking coklat atau coklat blok, kita pakai Colata ya. Kemudian coklat bubuk, kemudian margarin, minyak sayur, kemudian tepung terigu, dan yang terakhir adalah gula halus. Nah, gula halus ini kita bikin sendiri di blender dari gula pasir. Nah, nanti saya akan sertakan juga di description box. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencairkan DCC atau dark cooking coklat ya, dengan cara mencampur DCC dengan margarin sebanyak 75 gram dan minyak sayur sebanyak 65 ml. Caranya dengan ditim di atas air yang sudah dipanaskan ya. Tidak boleh ditim langsung di atas kompor ya, karena akan membuat DCC-nya menjadi gosong. Nah, kita lelehkan dulu ya bun DCC-nya beserta dengan margarin dan minyak sayur tadi. Kita panaskan dulu air di atas teflon, kemudian kita masukkan DCC dalam panci. Nah, kita sambil aduk-aduk. Kalau misalnya airnya sudah betul-betul sangat mendidih, kita bisa matikan kompor. Setelah kompor dimatikan, kita bisa angkat pancinya. Kita aduk manual saja bun ya. Kita aduk manual sampai coklatnya betul-betul meleleh. Jadi kalau misalnya sudah panas, kita angkat dulu dari atas kompor atau dari atas air yang panas tadi. Kalau enggak, nanti coklatnya akan pahit kalau kelamaan di atas kompor. Langkah selanjutnya adalah mencampur tepung terigu sebanyak 150 gram bersama dengan coklat bubuk sebanyak 50 gram. Kita aduk rata ya bun. Kita aduk sampai dia betul-betul tercampur rata. Langkah selanjutnya adalah mencampur 3 butir telur dengan gula pasir yang sudah dihaluskan sebanyak 225 gram. Kita campur menjadi satu, diaduk sampai betul-betul tercampur rata. Karena ini nanti menentukan tekstur dari brownies bagian atasnya ya bun. Jadi memang harus kita mencampurnya harus betul-betul rata. Makanya tadi gula pasirnya kita blend dulu supaya mudah menjadi satu dengan adonan telurnya. Kemudian setelah adonan telur bercampur dengan gula, kita masukkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan bubuk kakao tadi. Kita memakai saringan supaya tidak ada tepung atau bubuk kakao yang menggerindil ya bun. Jadi kita ayak-ayak perlahan, masukkan lagi separuhnya, kita ayak lagi sampai betul-betul tidak ada tepung yang menggerindil dan nantinya tidak rata di adonan ya. Kita bisa aduk pakai sendok sambil terus diayak.
Langkah berikutnya adalah mengaduk tadi ya adonan telur dengan gula dan tepung dan bubuk kakao. Kita aduk sampai rata dan bisa kita tambahkan dark cooking coklat yang sudah dicairkan dengan margarin dan minyak sayur tadi masuk juga. Langsung bisa kita aduk menjadi satu ya bun. Ini kita betul-betul harus mencampurnya dengan sangat rata, jadi harus betul-betul telaten dan sabar. Kita aduk terus sampai betul-betul adonannya menjadi satu. Setelah adonan menjadi satu ya, nah teksturnya seperti ini, agak kental bun. Kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin ya. Kita oles tipis loyangnya, kemudian kita masukkan adonannya ya. Kita masukkan adonan dan kita ratakan di dasar loyang. Setelah kita ratakan, kemudian kita bisa kasih topping. Di sini topping yang ada di rumah saja, yaitu misis, coklat misis, kemudian keju yang sudah diparut dan kacang mente yang sudah dicincang kasar. Kita kasih topping. Sebenarnya yang lebih enak itu apabila kita punya loyang khusus untuk brownies atau loyang sekat, tapi karena saya tidak punya, jadi kita memanfaatkan aja loyang yang ada di rumah ya bun. Kita terus masukkan toppingnya. Kemudian kita masukkan ke dalam oven, api atas bawah, suhu 185 derajat Celcius selama 20 menit pertama ya bun. Api atas bawah. Setelah 20 menit pertama, di sini sudah mulai terbentuk shiny brownie-nya bagian atas. Nih kita matikan api atasnya. Kita turunkan suhunya menjadi 180 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, ini ovennya sudah mati bun, sudah bunyi. Kita cek ya. Alhamdulillah browniesnya jadi. Lihat ada lapisan di atasnya ya. Nah sempurna sekali bun. Kita angkat dulu loyangnya. Nah ini dia bun, brownies kita sudah jadi. Kita tunggu agak dingin dulu untuk bisa dipotong ya. Nah lihat bun, bagus sekali ya teksturnya. Bagian atasnya sepertinya sih crunchy sekali, tapi ini bagian dalamnya biasanya lembut banget. Kita tunggu agak dingin, nanti kita potong-potong ya. Nah ini sudah kita potong-potong ya. Kita motongnya sesuaikan dengan toppingnya bun ya. Jadi satu slice toppingnya beda-beda. Nah ini enak sekali bun, recommended. Nah ini si adik sudah tidak tahan, langsung main comot aja dia. Lihat bun, teksturnya bagian luarnya garing, tapi bagian dalamnya lembut banget. Nah ini recommended sekali, bisa untuk ide jualan juga ya buat bunda-bunda, untuk menambah penghasilan di rumah. Bisa dicoba bunda.
Nanti bisa dilihat resepnya di description box, saya sertakan nanti ya. Ini recommended sekali. Terima kasih bunda-bunda yang sudah menonton.